Salam, mari anak-anakku, sebelum pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, bahwa kasih-Mu yang besar Kau nyatakan buat setiap kami. Jadi saat ini Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan pada akhirnya kami boleh berakar berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anakku, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup orang beriman. Oleh sebab itu saat ini kita akan sama-sama buka di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. LAI memberikan judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudara jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Nah, sebelum kita akan sama-sama belajar tentang hidup orang beriman, kita akan sama-sama pelajari, memahami tentang apa itu iman. Nah, iman dalam perjanjian lama itu menggunakan kata benda, dan sedangkan percaya menggunakan kata kerja. Nah, kata benda iman selaras dengan kata benda Ibrani yang disebut dengan emunah. Nah, artinya iman adalah kata benda. Jadi apa itu kata benda? Kata benda adalah sesuatu yang dimiliki. Jadi iman atau emunah itu adalah kata benda yang sesuatu yang kita miliki. Contohnya saya punya baju. Nah, berarti saya memiliki baju, artinya saya saat ini memiliki. Jadi baju ini adalah milik saya. Nah, artinya apa? Bahwa akan terlihat dan dapat dibuktikan bahwa kita memiliki baju. Nah, demikian juga beriman. Artinya bahwa saudara dan saya memiliki dan dapat dibuktikan, dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki iman. Nah, selanjutnya iman itu juga percaya. Nah, percaya itu merupakan kata kerja. Nah, kata kerja dalam perjanjian lama, kata percaya ini menggunakan kata aman. Saya ulangi lagi, kata percaya selaras dengan kata kerja Ibrani yang disebut aman. Nah, pengertian kata kerja itu sendiri adalah penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan, keberadaan, dan pengalaman. Artinya bahwa saat saudara memiliki iman, saudara juga harus punya tindakan, punya perbuatan. Bahkan di situ katakan kata kerja itu adalah pengalaman. Artinya sudah pernah kita kerjakan. Nah, inilah yang membuat saudara dan saya bisa mengerti hidup orang beriman itu artinya saudara benar-benar dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa ternyata memiliki iman itu adalah saudara memiliki, dapat terlihat dan dapat dibuktikan, dan dalam kata kerja pernah mengalami atau suatu tindakan buktikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki iman. Nah, saat ini kita akan juga sama-sama belajar tentang beriman itu dengan perjanjian baru. Bagaimana perjanjian baru menjelaskan tentang iman? Nah, perjanjian baru kata iman dijelaskan dengan menggunakan kata pistis
pisteo dalam bahasa Yunani. Artinya mempercayai atau menerima sebagai hal yang benar. Iman artinya mengamini dengan segenap kepribadian cara hidupnya kepada janji-janji Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya, sehingga segenap kehidupan beriman dikuasai oleh keyakinan. Nah, sehingga saat ini kita boleh tahu bahwa sebenarnya keyakinan atau keyakinan itu mempunyai arti adalah sungguh-sungguh percaya. Dan kan pisteu ini atau percaya ini atau iman ini itu adalah semangat suci yang lahir dari iman dan bergabung dengannya. Dan ini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Jadi pisteu itu adalah percaya yang berhubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua berbicara tentang kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Adalah dia dalam situasi kondisi apapun dia tetap percaya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Nah, sehingga saat ini kita belajar dari pengertian atau dari definisi dari kata iman ini, bahwa sebenarnya iman itu dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dibuktikan kalau dia itu punya iman. Dan yang kedua adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Dalam perjanjian baru berbicara tentang iman adalah hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan lebih diperjelas lagi itu melakukan kesetiaan. Jadi dalam situasi kondisi apapun dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga dalam pengajaran kitab Yakobus ini seseorang dituntun untuk hidup sebagai orang Kristen yang dewasa dalam kerohanian. Dengan cara apa? Dia hidup menjadi orang yang beriman. Nah, saudara kasih Tuhan, makanya di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biarlah saat ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana hidup orang beriman. Orang yang hidup benar-benar hidup mengandalkan Tuhan dan nampak dalam setiap kehidupannya, nampak dalam setiap apapun yang dikerjakannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Engkau telah berkati kami Tuhan. Dari kata iman ini adalah sesuatu yang kami miliki Tuhan. Dan ini adalah pemberian-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Yang Kau Tuhan jamah berkati agar iman ini tetap boleh menjadi pegangan hidup kami di penghujung akhir zaman. Terima kasih Bapa, ucap syukur, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.